Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, totalitas, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa bersilaturahmi ke Masjid Husnul Khotimah, Jalan Sagitarius, Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Mudah-mudahan senantiasa jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ada permasalahan baik ekonomi semoga ditambahkan rezekinya, masalah keluarga diberikan penyelesaian terbaik insyaallah. Sebelumnya saya sampaikan dulu permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena seharusnya di tanggal 12 April kalau tidak salah saya juga ke sini ya, kalau nggak salah, karena kemarin ada panggilan dari panggilan misi dakwah di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang terkena bencana, untuk kemudian membersamai masyarakat Muslim di NTT. Alhamdulillah 2 minggu di sana Pak, dan yang direncanakan 1 minggu, sehingga akhirnya beberapa jadwal harus di cancel semuanya dari awal Ramadan, sebelum Ramadan sampai hari kemarin, karena baru sampai hari kemarin. Ada hikmah yang luar biasa, salah satunya saling mengingatkan dan saling menguatkan sesama muslim. Ini luar biasa, karena mayoritasnya non muslim dan banyak kristenisasi juga. Jadi di Kupang, kalau di Kupang itu mayoritasnya Nasrani. Saya berjalan lagi pakai perahu 14 jam ke Pulau Lembata, dari Lembata pakai perahu lagi 1 jam ke Pulau Adonara. Nah di Adonara ini mayoritasnya muslim, jadi muslim paling banyak di NTT itu di Pulau Adonara. Dan Adonara ini terkena, semuanya di NTT terkena banjir bandang. Jadi insya Allah semuanya habis, dan banyak umat muslim juga yang menjadi korban. Tapi ketika urusan kemanusiaan kita nggak lihat agama sih, semuanya kita bantu. Cuman terutama fokus saya adalah saling menguatkan sesama umat muslim, dan untuk kemudian mengajak mereka untuk senantiasa bersabar dari ujian. Memang menjadi begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, terutama tentang peringatan dari Allah terhadap umat muslim pada manusia. Jadi sebelumnya saya minta maaf, mudah-mudahan tidak menjadi beban nanti di yaumul hisab. Ya, saya khawatir nanti jamaah Masjid Husnul Khotimah demo di hadapan Allah. Ya Allah, dulu Andi Boni harusnya tanggal 12 cancel, saya tidak terima. Jadi dimaafin nggak Pak? Ya insya Allah. Temanya kalau tidak salah tentang istiqomah. Memang sepengetahuan saya ada 2 ayat di dalam Al-Quran tentang istiqomah. Ada banyak mungkin sebetulnya, mungkin yang saya tahu baru 2. Salah satunya di Quran surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 30, yang biasa kita dengar mungkin dari beberapa asatidz yang ada tentang menjaga keistiqomahan. Ini memang unik, karena ternyata istiqomah ini berbicara tentang, kata Ustaz Adi Hidayat, ada 2 kata, ada ista, ada koma.
Jadi ista itu upaya seseorang dalam melakukan sesuatu. Kalau koma itu tegak lurus sempurna, ada istilah iqomah gitu ya. Ketika digabungkan maka upaya yang tidak henti untuk menegakkan aturan-aturan Allah di dalam diri maupun di masyarakat atau dalam kehidupan bernegara. Nah jelas ini sangat berat untuk dilakukan karena perlu perjuangan yang tiada henti. Tiada mengenal waktu yang nggak tahu kita endingnya ini kapan. Kalau aja kita tahu endingnya Pak, rasa-rasanya kalau kita dikasih tahu 3 hari lagi kita akan meninggal, kayaknya kita akan totalitas di 3 hari itu terakhir. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu endingnya ini kapan, gitu ya. Kita nggak tahu meninggalnya kita kapan. Maka kadang iman ini lumpuh, kadang naik, kadang turun. Nah, khawatirnya ketika kita sedang turun justru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka di Quran surat Al-Fussilat ayat 30 disebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian ayat berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan ghafurur rahim. Jadi ketika dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, sumastaqamu, dan mereka menetapkan pendiriannya. Para alim ulama sepakat di sini kemudian menjadi kalimat peneguhan tauhid di dalam diri manusia. Istiqomah mustahil bisa didapatkan oleh seseorang jika tidak fa'alam annahu la ilaha illallah, jika tidak mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan sesungguhnya Tuhan yang kami sembah, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka statement ini dia dapatkan dari keilmuan informasi yang sudah dia pelajari, dia pahami untuk kemudian menetapkan sesuatu. Semua orang sepakat ketika kemudian menetapkan bahwa kota ini disebutnya kota Bandung misalnya. Dari pembelajaran yang begitu panjang, pembiasaan begitu panjang, kita akan sepakat bahwa ini kota Bandung. Dan mungkin kita nggak akan terima ketika, bukan nggak terima, ada sensi ketika ada orang yang misalkan tinggal di Cimahi, tinggal di mana, di Cimindi, tapi ngakunya di Bandung gitu. Kadang kalau saya ke luar kota, tinggal di mana Pak? Asli saya asli di Indonesia. Oh ya, di mana Indonesianya Pak? Di Jawa Barat. Oh di mana? Ya di Bandung. Oh di sebelah mana Pak? Cimindi. Oh, Cimindi malah ya itu Cimahi gitu. Jadi kita nggak mau, nggak nerima gitu. Nah atas informasi yang sudah kita dapatkan. Begitu juga ketika innalladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah atas informasi yang dia dapatkan. Seperti halnya pada subuh kali ini, ketika kemudian kita sampai di masjid, itu mustahil tanpa kesadaran. Mustahil tanpa kesadaran kita sampai di masjid. Artinya ada banyak informasi yang menguatkan kita untuk melangkahkan kaki kita keluar ke masjid untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian menjemput kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian di masjid ini, lalu kemudian bertakbir sampai salam. Bahkan kemudian bertahan untuk mendengarkan kajian. Ini semua pasti informasi yang didapatkannya fa'lam annahu la ilaha illallah, tentang ketauhidan. Indonesia lagi krisis ketauhidan. Kadang masyarakat kita juga begitu, krisis ketauhidan. Ya yang sederhana Pak. Kadang kalau sakit itu kita lebih ingat dulu kepada obat daripada taubat. Ya, ingatnya obat dulu. Kalau orang tua saya kadang suka itu. Kalau lagi migrain, yang diingat pertama itu biogesin gitu. Kalau batuk OBH, Kombi Plus, yang diingatnya itu dulu. Gitu. Sama halnya seperti mohon maaf corona misalnya. Bagi saya menganggap bahwa memang itu satu penyakit, tapi saya yakin ini juga atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Kan khawatir kita terlalu takut sama corona yang harus ratusan kali dilihatnya baru terlihat itu virusnya, sehingga kita melupakan bahwa ada Allah yang maha besar. Dan ketika kemudian kita menjalani kehidupan ini, sehingga kemudian justru saya yang mengamati itu aja sih. Saya kayak ini tapi mohon maaf ya, nggak masalah sih, karena kita kan physical distancing, social distancing. Ketika saf itu harus berpisah, kadang ada kesedihan di hati ini, serius kesedihan luar biasa. Dan kita di masjid kita disuruh berjauhan, tapi ketika di pasar gitu ya tetap aja bareng-bareng gitu, tetap aja bercengkrama, kadang miris gitu kalau di masa. Jadi kalau saya khawatir anak-anak kecil kita nanti yang nempel di mereka itu kalau sholat itu ya harus renggang gitu. Jadi saya dulu waktu di masjid sering sholat itu renggang, maka renggang saja karena sudah dibiasakan dari saat itu. Tapi mudah-mudahan itu cuma khawatirkan saya saja. Maka mirisnya ketauhidan di kita ini menjadi penyakit Pak di masyarakat. Mungkin yang sering saya dakwahkan di komunitas anak muda, data tentang masyarakat anak tentang remaja yang berzina itu luar biasa data. Jadi data yang membicarakan tentang perzinahan di Indonesia ini luar biasa, nggak main-mainan. Bayangin 1,2 juta sampai 1,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. 1,2 juta setiap tahunnya. Itu yang terdata. Yang nggak terdata, oh gimana lagi? Sedangkan kata ulama, jika engkau ingin menyaksikan kehancuran suatu bangsa, maka lihat dari bagaimana mereka memperlakukan wanita. Lihat bagaimana kemudian kondisi anak mudanya. Sangat mengerikan. Pernikahan dini memang terjadi, tapi perceraian dini pun juga terjadi. Kita main-main ke KUA, berapa jumlah data janda di sini? Banyak. Sedangkan kita nggak boleh nikah lagi sama istri. Ini kan problem kita juga. Sedangkan janda semakin banyak. Ini siapa yang mau nyelamatin? Subhanallah. Coba ada di sini, tolong apa yang semangat kan? Di Sukabumi ada 17.000 Pak. Kabupaten Bandung juga paling banyak kedua Pak. Ini siapa yang mau nyelamatin? Aduh ya Allah. Saya baru baca berita tadi malam Pak, di daerah Probolinggo ada seorang biduan dangdut memperkosa anak usia dini Pak. Biduan dangdut, jadi perkosa laki-laki selama 3 hari diperkosa. Saya lihat yang komen di berita itu Pak, justru yang komennya miris Pak. Mereka komennya gini Pak, bahasa Sunda bahasa Sunda, oh mun aing mah mau lapor. Ya Allah ya Robi. Itu rata-rata begitu. Yang komen ini udah ya Allah. Jadi kadang miris juga saya lihat gitu. Cuman gimana ya akhirnya kita mau memperbaiki ini. Ternyata Pak, hikmah salah satunya COVID-19 memang. Kalau sekarang jadi COVID-20 mungkin ya Pak ya, sudah jadi COVID-21 juga Pak. Ini berseri seperti ikatan cinta kayaknya ini COVID ini Pak. Gak tahu beresnya sampai kapan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ngajak kita buat anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lockdown di rumah. Dari tahun 2020 Pak, bulan Februari Maret kan kita suruh lockdown. Sampai sekarang udah mau 1 tahun Pak. Uyuhan setahun Pak. Di Imahwai ke masjid pun kadang kita takut lagi. Apalagi waktu awal-awalnya Pak, takutnya luar biasa itu. Ketakutan kita tuh sama corona. Kalau ada tetangga yang kena, tetangga orang ya, astagfirullahaladzim, kesannya tuh kayak bencana besar gitu. Padahal tetangga kita yang kena masalah. Tapi 1 ayat gak nambah di kita. 1 juz apalagi, padahal sama Allah sudah dirumahkan 1 tahun Pak. Sirah Nabawiyah gak kebaca, Bulughul Maram gak kebeli, Riyadhus Shalihin gak kebeli. Al-Lu'lu' wal Marjan, Bukhari Muslim juga gak punya. Jadi gak ada motivasi juga. Sampai kata orang bingung, ini gimana yang lagi Pak? Disuruh lockdown gitu. Maka bagaimana kemudian bicara tentang istiqomah? Ternyata 1 tentang bagaimana niat seseorang untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara perubahan fisik banyak Pak.
Okky Setiana Dewi, seorang artis, itu membuat sebuah tesis kalau nggak salah yang luar biasa. Beliau bikin tesis konsep fenomena hijrah di kalangan artis dan musisi itu kepada dua golongan. Salah satu kepada dua golongan, saya sebutkan. Kalau tidak salah nanti tolong dikoreksi. Kepada salaf dan juga kepada jamaah tabligh. Banyak yang tertariknya, dan Okky Setiana Dewi berusaha meriset mengapa kedua golongan ini. Kenapa ke salafi atau ke jamaah tabligh? Ternyata salah satunya adalah bagi kita terkadang target pertama perubahan itu kemudian dimulai dari fisik. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam satu kitabnya Al-Fawaid, beliau menyampaikan tentang bagaimana lebih pentingnya perubahan hati daripada perubahan fisik. Ini Handi Boni ketika gini casingnya Pak yang soleh. Kalau anak muda lihat gini udah hormat aja gitu. Udah gamis pakai pensi. Saya juga baru juga ini Pak pakai pensi gamis di sini Pak. Biasanya ya anak muda banget, tapi kalau setiap kajian subuh selalu saya pakai pensi dan pakai gamis karena penghormatan kepada Allah. Ya ada alasannya pokoknya. Cuma kadang perubahan fisik itu lebih didahulukan daripada perubahan hati, dan banyak orang yang kemudian ngejarnya yang pertama itu perubahan fisik. Nggak masalah, bagus, karena terkadang perubahan fisik bisa mendorong juga perubahan hati. Cuman yang kemudian jadi titik poin utamanya adalah bagaimana ketika Ibnu Qayyim menekankan perubahan hati lebih penting dari perubahan fisik, atau bahkan disebut ibadah hati lebih penting daripada ibadah fisik. Ternyata tentang bagaimana kemudian niat kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan definisi tentang takwa. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan definisi tentang takwa, itu detail banget. Beliau sampaikan takwa itu upaya seseorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah karena mengharapkan ridho Allah, dan juga upaya seseorang dalam menjauhi larangan Allah atas dasar hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan seseorang ini berdasarkan kemudian tentang upaya dia untuk melakukan yang terbaik di jalan Allah. Tapi itu semua atas dasar hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa ada di masjid ini kalau tanpa kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Maha berkehendak menanamkan cahaya iman Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun ternyata sejauh mana kekuatan niat itu menentukan bagaimana kemudian kita istiqomah. Ternyata innamal a'malu binniyat ini pentingnya luar biasa. Dan tentang niat ini berhijrah berubah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW juga sangat penting luar biasa. Tidak cukup kemudian perubahan di fisik, tapi terus kemudian berusaha untuk memperbaharui niat dan memperindah ibadah hati. Satu, ternyata tentang niat dan hati, berarti letaknya dari hati. Yang kedua, menjaga keistiqomahan untuk kemudian seseorang bisa mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu adalah berbicara tentang bagaimana lingkungan seseorang itu tergantung dari lingkungannya. Kata ilmuwan itu sampai 70% tergantung. Jika kita ingin menjadi seorang penghafal Quran, kalau nongkrong, ngobrol, bersamai dengan penghafal Quran, pasti kita akan tertarik untuk menghafalkan Quran. Tapi kalau kita nongkrongnya dengan yang senang gapleh misalnya, pasti kita akan tertarik juga gapleh. Tergantung lingkungannya. Jika seseorang kemudian ngumpul membarengi bersama dengan teman-teman yang sering sholat, pasti dia pun akan termotivasi untuk sholat. Tapi jika seseorang yang sering sholat sekalipun nongkrong ngumpul sama orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah tertarik buat sholat,
terkadang yang sering sholat ini ketika mau sholat pun jadi kagok. Ini tentang lingkungan, penting banget. Maka lingkungan ini terkait tentang masyarakat. Terkadang beberapa masjid, kalau Masjid Husnul Khotimah saya rasa tidak, karena saya pernah itikaf di sini tahun lalu, yang kita nyatek 2 tahun lalu ya, yang kita nyatek ya, nyatek di sini. Saya lihat bapak-bapaknya, ibu-ibunya aktif, ibu-ibunya masak, bapaknya menikmati masakan ibu-ibunya, anak-anaknya guyup, nggak ada yang disuruh diam pulang gitu. Jadi semuanya masya Allah. Ini penting banget Pak. Lingkungan masjid yang proaktif menyentuh masyarakat. Rata-rata masjid itu pasif. Jadi dia nunggu jamaahnya ke masjid, nggak punya program untuk bagaimana ngajak masyarakatnya ke masjid. Pak gede-gede kasaldo masjid gitu. Alhamdulillah kas kami terkumpul 200 juta. Sebulan lain 200 juta, berarti mana itu boga program gitu kan. Sayang banget gitu. Tapi alhamdulillah Masjid Husnul Khotimah bisa istiqomah untuk kemudian menyentuh masyarakat. Mudah-mudahan terus berlanjut. Nah, lingkungan yang baik penting banget, karena anak-anak kita kan kalau masjid 4G generasi, harus ada 4 generasi di masjid. 1 generasi orang tua atau golden age, yang kedua generasi pemuda dari kuliah sampai usia 40, lalu kemudian generasi remaja SMP SMA, dan ada generasi anak dari kecil sampai SD. 4 generasi ini kalau tidak dibuat lingkungan baiknya, maka siap-siap kemudian dia terjebak ke dalam lingkungan yang buruk. Apalagi tantangan sekarang, ayahnya bisa istiqomah, tapi ketika kemudian ayahnya melupakan pendidikan kepada anak, maka jangan harap anak bisa mengenal Allah Pak. Karena anak sekarang sudah sangat ketergantungan kepada gadget, itu luar biasa. Sekolah aja sudah online, lewat handphone terus-terusan. Sedangkan penggunaan handphone itu bisa merusak juga saraf otak. Bagaimana ketika kemudian dia pakai justru bahkan malah main games. Karena kita kurang kemudian mengamati penggunaan handphone di anak kita sendiri. Karena lingkungannya tidak dibuat. Saya selalu bilang ke beberapa masjid di era lockdown saat ini, apalagi kuliahnya online, saya kira penting masjid untuk mengambil peran itu, untuk mengadakan guru private, mengundang gurunya ke sini, anak-anaknya belajar ke sini, sebagian dijadwal. Ngomong azan sholat anak-anak, berkah. Wifi masjid kan ada di sini ya, gratis, yang kenceng, main aja di sini. Anak-anak supaya aktif belajar di sini online. Saya kira itu menjadi salah satu solusi supaya ada aktivitas anak di masjid yang difasilitasi oleh masjid, digawangi sama masjid, sehingga kemudian mereka aktifnya di masjid dan nggak punya waktu untuk banyak main games. Jadi lingkungannya kita cintai. Termasuk juga lingkungan pemudanya. Ada masjid yang orang tuanya aktif, pemudanya tidak aktif. Pemudanya aktif, orang tuanya tidak aktif, pasti mati karena nggak didukung. Yang baik adalah pemudanya aktif, orang tuanya aktif, dan saling support. Maka insya Allah dia masih akan punya program yang sangat kreatif dan sangat kemudian bisa narik masyarakat lebih banyak lagi. Karena ada program anak muda yang bisa dibangun juga di masjid. Salah satunya program literasi. Indonesia punya sekitar 160 ribuan perpustakaan di Indonesia, peringkat kedua setelah India. Tapi minat baca orang Indonesia dari 62 peringkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-60. 62 peringkat dunia, Indonesia dari peringkat ke-60. Jadi wajar kita susah istiqomah karena ternyata kita kurang haus akan informasi. Anak mudanya juga malas untuk membaca. Maka perpustakaan penting banget dimiliki oleh masjid. Dan alhamdulillah di sini sudah ada perpustakaan. Ini perpustakaan kan? Alhamdulillah. Tapi berat-berat Pak. Kalau bisa yang ringan-ringan gitu ya Pak. Buku-buku motivasi, buku ya Riyadhus Shalihin ada kayak gitu. Yang memang anak muda bisa baca dan itu silakan anak muda bisa di sini saling baca. Karena masjid itu one stop solution for ummah.
24 jam nggak boleh kalah dari CK, Pak. Nggak boleh kalah dari Indomaret harusnya Pak. Karena one stop solution for umat. Kalau ada umat yang ada masalah sama keluarganya, pengen curhat ke masjid, standby Ustaz di masjid berarti. Menjelaskan tentang bagaimana kemudian bisa mempertahankan mereka rumah tangga mereka. Masalah warisan ke masjid, mau nikah ke masjid, nggak punya pekerja ke masjid. Ya minimal ke masjid ikut ibadah dulu lah gitu kan. Minimal takwa dulu. Lalu kemudian masalah-masalah yang lain beresnya di masjid. Ya kalau kita pengen idealnya begitu sebenarnya. Ekonomi umat dibangun di masjid. Kepekaan kepada masyarakat, masjid duluan yang peka. Tentang siapa ya warga yang paling terdampak dengan corona. Ada nggak warga yang kemudian janda, fakir, miskin, yatim piatu yang kemudian nggak keurus? Masjid yang bakal turun tangan. Bismillah. Dakwah itu jadi. Istiqomah berbicara satu nih ya. 2 tentang perubahan lingkungan. 3 ternyata kuatnya menjaga istiqomah dengan aktif progresif dalam dakwah. Mustahil seseorang bisa istiqomah kalau nggak terjun dalam dakwah. Bukan karena Rasulullah SAW dan para sahabat diajak terjun di medan dakwah, Pak. Di Darul Arqam diajak semuanya para sahabat untuk kemudian melakukan pembinaan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian terjun ke masyarakat, assessment, ngumpulin data di masyarakat, apa yang bisa saya kerjakan di masyarakat dan apa yang saya bisa bantu di masyarakat. Dan mereka membaca siapa masyarakat-masyarakat yang kuat, yang bisa kemudian semakin menguatkan dakwah kita. Masyarakat ini, kalau masjid nggak tahu siapa premannya, ada kan pasti di sini preman. Siapa premannya di sini? Preman ibu-ibunya, preman bapak-bapaknya, dari kelas yang paling tua, kelas yang anak muda, kelas remaja, pasti ada yang jadi pionirnya itu. Kalau dulu Rasulullah SAW di data. Premannya siapa dulu? Mohon maaf, bukan premannya, orang yang paling kuatnya dulu di Mekah pada saat itu. Maka keluarlah 2 nama yang jadi doa, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW meminta doa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan salah satu di antara mereka. Ini atas penilaian, atas survei yang sudah lama dilakukan. Maka ketika kemudian Hamzah masuk Islam, ini orang terkuat pertama di Mekah. Yang kedua di kalangan muda, Umar bin Khattab radhiyallahu, masih muda, tangguh, kuat, berpengaruh lagi di Bani Adi, bahkan di kaum Quraisy di Mekah. Intelek dalam berpikir, luas wawasannya, cerdas. Ini Umar bin Khattab luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka ini dari proses penilaian panjang. Seandainya kita melakukan itu, Pak, kebayang siapa? Dakwah di komplek ini. Kita datang, bikin petanya. Dibikin petanya komplek bentang asli, dibikin dari Cancer, Sagittarius, dari Saturnus, dari Pisces bisa ada gitu, Aries gitu ada juga. Di kita data yang udah ke masjid berapa orang? Satu rumah, bapak, ibu, anak. Kalau bapaknya sudah ke masjid, ibunya sudah ke masjid, anaknya sudah ke masjid, tandain hijau, aman dari rumah. Kalau bapaknya sudah ke masjid, ibunya belum, anaknya belum, kuning, masih perlu dakwah. Kalau sama sekali 3-tiganya belum ke masjid, tandain merah, prioritas dakwah. Suatu saat masjid bakal datang silaturahmi, kasih bingkisan, kasih undangan, kasih ajakan apa, bahkan kita sampaikan apa. Kenapa ya belum ke masjid? Bahkan kita datang, misalkan di sini ada berapa RW, dari RW ada berapa RT, dari RT membawahi berapa kakak, survei, kemudian pendekatan kepada Pak RW-nya, pendekatan kepada RT-nya, sehingga betul. Benar, Pak. Karena akhirnya yang saya khawatirkan, yang sebenarnya terjadi, RT dan RW sibuk di urusan administratif, struktural administratif, lupa dengan jabatan akhirat. Ini kalau dihisab sama Allah mau gimana Pak RT, Pak RW? Wahai Pak RT, Pak RW, apakah ada upaya untuk mengajak tetangganya ke masjid? Ada. Repot, Pak. Makanya kalau bisa keranda masjid jangan disimpan di masjid, Pak. Keranda masjid ada di mana, Pak? Dimasukin. Nggak akan kemotivasi warga, Pak. Pertama taruh di ketua DKM, pindah baru ke Pak RW. Dari rumah Pak RW baru ke Pak RT. Gantian, Pak. Minimal setiap pemimpin ingat mati. Setiap pemimpin ingat mati. Pak RT ingat bakal
meninggal Pak, bakal dihisab Pak. Astagfirullah, saya bakal dihisab. Besok saya akan menjenguk tetangga saya. Wah, Masya Allah. Dia korbankan hartanya, bawa brownies Amanda kan, bawa kemudian susu lembang kan. Datang ke tetangga, Assalamualaikum Pak, sehat Pak. Ngobrol dulu, pendekatan dulu Pak hari pertama, minggu keduanya berikutnya ngobrol lagi, baru mulai Pak, udah lama gak ke masjid, ya pendekatan kan. Kalau langsung Pak, masjid dong, wah gak masuk Pak namanya. Harus kemudian dilakukan perencanaan ini. Saya jujur, saya cuma bicara ini berdasarkan pengalaman aja. Saya kalau ditanya, Kang Boni gimana caranya istiqomah? Bingung juga jawabnya, karena mungkin berat. Tapi yang saya lakukan, dakwah. Karena ketika kita dakwah, pasti kita akan kemudian ditambah ilmu, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 juga disebutkan tentang bagaimana istiqomah itu. Yang kemudian kata Allah menyebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzanu. Kamu gak usah takut dan gak usah bersedih hati. Ketika kita sudah benar-benar yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen ngejaga keistiqomahan ini, dan tiada yang lain kecuali kita merubah diri kita dan merubah lingkungan kita dengan dakwah. Bayangkan rasa-rasanya ketika masyarakat kita tumbuh menjadi masyarakat yang madani, sepertinya kita juga akan terbawa lebih termotivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tetangga-tetangga kita semangat ibadah. Tapi kalau melihat masjid sepi, kita nggak ada program dakwah ke masyarakatnya, dikasih corona, masjid juga sama, juga lockdownnya, ya udah, masalah. Ada masyarakat mabuk pun kita nggak peduli. Ada satu rumah berzina pun kita nggak peduli. Bukankah kata Rasulullah Muhammad SAW, seandainya ada tetanggamu yang berzina, maka berefek 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang. Bagaimana keperhatian kita terhadap masyarakat kita kalau tidak dimulai dari konsistensi dalam istiqomah? Karena ini part yang pertama. Saya sampaikan yang berikutnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga istiqomah adalah berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai kemudian yang disampaikan oleh Ummu Salamah, istri dari Rasulullah SAW, yang ditanya oleh sahabat, apa yang biasa Rasulullah SAW kerjakan kalau mau tidur? Lalu kemudian istri Rasul menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW setiap sebelum tidur beliau selalu berdoa, Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah diri kami di atas agama ini. Diminta ternyata istiqomah. Jadi akhirnya kita terus berdoa kepada Allah. Kalau Mus'haf bin Umair ketika diperdengarkan Quran surat Al-Fussilat ayat 30 ini, Fussilat ayat 30 ini, ketika diperdengarkan surat Fussilat ayat 30, maka langsung Mus'haf bin Umair berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Benar-benar minta sama Allah supaya ditetapkan hatinya di dalam ketaatan dan tidak dikembalikan kemudian kepada kemaksiatan yang dulu dia pernah kerjakan, dan hanya berharap kemudian kasih sayang cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa. Yang pertama, istiqomah ini suatu jalan yang tidak pernah mengenal ujung sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat memungkinkan kita bisa terjatuh, tergelincir kepada jurang kemaksiatan. Keluarlah dari zona nyaman untuk mendapatkan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Karena jalan istiqomah ini memang jalan yang sungguh berat, seperti yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Balad tentang jalan yang mendaki lagi sukar. Kalau pengen jadi muslim yang biasa-biasa aja gampang, tapi menjadi muslim yang luar biasa adalah menjadi muslim yang pro terhadap dakwah, yang aktif di dalam dakwah dan mau untuk terjun dalam bidang dakwah. Karena dakwah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di Quran surat Fussilat tadi, kalau dilanjutkan ayatnya di Quran surat Fussilat ayat 34, wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, yang lebih baik ucapannya, lisannya daripada orang yang menyeru manusia
ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa beramal soleh. Dakwah menjadi amalan utama yang jadi amalan cerdas di waktu yang terbatas. Minimal dakwah dimulai dari keluarga internal, baru kemudian ke tetangga. Mudah-mudahan saya kira bisa mewakili untuk kemudian kita memulai menjaga keistiqomahan dengan satu, memperkokoh niat kita dengan memperdalam ilmu ketauhidan. Kedua, merubah atau mendekati lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang senantiasa membuat kita makin taat kepada Allah. Dan yang ketiga, ada kepekaan kita untuk peduli kepada masyarakat, untuk menebar kebermanfaatan dan mengajak mereka kepada ketaatan. Insyaallah. Yang keempat, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 8 dan juga hadis Nabi Rasulullah SAW yang tadi disampaikan. Allah walau bisawab, seandainya ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Selesai? Ada yang tidak? Alhamdulillah, hitung sampai 3, 1, 2, 3 ya. Alhamdulillah, ada, selesai. Karena Bapak sangat mengerti sekali, karena tausiah subuh ini berat Pak ya. Saya harus duha nanti di sini, haus di pada zuhur itu. Insyaallah. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan sehingga nanti bisa dibaca ulang. Mohon maaf mungkin jika ada sesuatu yang kurang yang kita bahas tadi di Quran surat Fussilat di surat 41 ayat 30, 31 dan 32. Tadi yang baru dibahas di 30 tentang sumastaqom, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu sedih, berbahagialah wa absiru bil jannah, berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Karena istiqomah ini berat, kalaupun kita terluka di jalan ketaatan ini, ingatlah janji Allah bahwa ada surga balasannya, insyaallah. Nanti bisa dicek di rumah, dan kalau ada yang salah ataupun ada yang kurang, mohon disampaikan kepada saya sebagai bahan masukan, saran agar kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita bisa bertemu dengan waktu dan kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi